Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Carolina Sinaga dengan NIM 23110000082. Di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana pasar uang. Pengertian reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang menginvestasikan dana pada instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dalam konteks perekonomian, reksadana ini berfungsi sebagai sarana penghimpun dana masyarakat yang kemudian dikelola untuk menjaga stabilitas, likuiditas, dan mendukung pembiayaan jangka pendek. Beberapa ciri penting reksadana pasar uang adalah risikonya rendah, karena investasi ditempatkan pada instrumen jangka pendek yang stabil. Likuiditas tinggi, sehingga mudah dicairkan kapan saja. Imbal hasil relatif stabil, meskipun tidak setinggi instrumen jangka panjang. Mendukung perekonomian karena membantu menyediakan dana bagi bank, perusahaan, dan pemerintah. Selanjutnya ada portofolio perusahaan. PT BRI Manajemen Investasi merupakan manajer investasi yang mengelola BRI Serene Pasar Uang Syariah, sebuah reksadana pasar uang yang efektif sejak 1 Februari 2010. Produk ini dirancang untuk memberikan pendapatan stabil dengan risiko rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang dan efek utang jangka pendek berjatuh tempo kurang dari 1 tahun. Portofolio BRI Seruni Pasar Uang Syariah didominasi oleh obligasi jangka pendek dan deposito, termasuk seri obligasi pemerintah seperti FR 0056 dan FR 0084, serta beberapa obligasi korporasi. Komposisi konservatif ini membuat produk mudah dicairkan, stabil, dan sesuai untuk tujuan investasi jangka pendek. Dengan dukungan bank kustodian dan strategi pengelolaan yang berhati-hati, BRI Seruni Pasar Uang Syariah menjadi pilihan bagi investor yang mengutamakan keamanan modal dan imbal hasil yang konsisten. Selanjutnya, transaksi pembelian produk investasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Bibit. Pada aplikasi Bibit, kita mencari produk investasi yang kita inginkan dengan menekan icon search untuk memilih produk. Di sini, saya memilih reksadana berjenis pasar uang, yaitu BRI Seruni Pasar Uang Syariah, karena rendah risiko untuk pemula, dengan memperhatikan tingkat AUM tertinggi dan expense ratio yang terendah. Selanjutnya, akan muncul tampilan pada gambar kedua. Lalu kita bisa lihat terlebih dahulu kinerja dari produk yang kita inginkan. Kemudian masukkan nominal yang kita ingin investasikan, lalu pencet tombol beli sekarang. Selanjutnya kita diminta untuk memilih jenis pembayaran yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan GoPay dengan menghubungkan GoPay saya. Lalu akan diproses kurang lebih 2-3 hari kerja sampai masuk ke portofolio kita. Selanjutnya, kinerja reksadana. Kinerja reksadana pasar uang BRI Seruni Pasar Uang Syariah yang saya beli. Di gambar pertama kita bisa lihat bahwa grafik pertumbuhan aktiva bersih atau NAV pada tanggal 8 Desember 2025 sebesar Rp1.397,2729, naik sebesar 5,25% dalam 1 tahun terakhir. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan stabil tanpa fluktuasi besar sesuai reksadana pasar uang. Selanjutnya, kita dapat melihat gambar kedua atau case stage. CAGR atau pertumbuhan sebesar 5,25% dengan expense ratio sebesar 0,39%. Total AUM sebesar 1,76 triliun. Drawdown sebesar 0,15% yang menunjukkan produk ini stabil. Lalu average yield sebesar 5,50% dan termasuk tingkat risiko rendah. Lalu di gambar ketiga, di sini dapat kita bandingkan dengan reksadana pasar uang BNI AM Dana Lancar Syariah. Kita dapat perhatikan gambar ketiga dengan kesimpulan jika tujuan utama investor itu adalah menginginkan tingkat keuntungan, maka BRI Seruni Pasar Uang Syariah lebih unggul. Kenapa?
karena menawarkan return, CAGR, dan yield yang lebih tinggi serta AUM lebih besar. Tetapi, jika tujuan utama investor itu risiko rendah atau kestabilan, maka BNI AM Dana Lancar Syariah sedikit lebih baik karena drawdown lebih kecil dibandingkan BRI Serene Pasar Uang Syariah. Oke, selanjutnya portofolio. Berikut portofolio yang dapat kita lihat, yaitu nilai sekarang sebesar Rp10,008 dengan modal investasi 10.000, yang artinya kita mendapatkan keuntungan Rp8 atau 0,08%. Harga beli sebesar Rp1.396,16 dengan jumlah unit 7,1625 unit. Selanjutnya di sini ada transaksi penjualan. Klik portofolio yang sudah kita beli sebelumnya, lalu klik jual. Lalu geser ke arah 100%. Setelah itu klik jual. Proses ini memerlukan waktu kurang lebih 4 hari sampai dana masuk ke rekening kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Udi Lubis dengan NIM 2311000018. Di sini saya akan mempresentasikan reksadana pasar uang. Pengertian reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang menempatkan seluruh dana kelolaannya pada instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, atau surat utang jangka pendek. Karena seluruh investasinya berada pada instrumen yang relatif stabil, reksadana pasar uang dianggap memiliki risiko paling rendah dibanding jenis reksadana lainnya. Jenis reksadana ini menawarkan imbal hasil yang umumnya lebih tinggi daripada tabungan biasa, namun tetap lebih stabil dibanding reksadana pendapatan tetap atau saham. Reksadana pasar uang cocok digunakan untuk tujuan keuangan jangka pendek atau sebagai tempat menyimpan dana darurat, karena sifatnya yang liquid dan mudah dicairkan kapanpun sesuai ketentuan manajer investasi. Selanjutnya, portofolio perusahaan. Perusahaan yang saya beli merupakan perusahaan dengan fundamental yang kuat. Manajemen investasi PT Sukor Invest Money Market Fund adalah proses pengelolaan dana investor yang dilakukan oleh Sukor Invest Asset Management dengan cara menempatkan dana tersebut pada instrumen pasar uang beresiko rendah yang berjangka waktu maksimal 1 tahun sesuai ketentuan OJK. Portofolio Sukor Invest Money Market Fund berfokus pada surat utang jangka pendek dan deposito. Portofolio dirancang untuk risiko rendah dan likuiditas cepat. Cocok sebagai tempat menaruh dana tunai atau dana darurat. Perusahaan ini tidak berfokus pada investasi saham sepenuhnya di instrumen pasar uang dan surat utang jangka pendek. Berdasarkan laporan bulanan terbaru, portofolio investasi menunjukkan dominasi pada obligasi atau suku korporasi berjangka kurang dari 1 tahun dengan porsi antara 62% hingga 80%. Sementara itu, sekitar 20% hingga 38% dialokasikan pada deposito serta instrumen setara kas. Adapun alokasi pada obligasi atau suku pemerintah berjangka pendek tercatat sangat kecil atau bahkan tidak ada. Selanjutnya, transaksi pembelian. Pada proses transaksi pembelian, pertama saya memilih produk reksadana yang ingin saya beli, yaitu Sukor Invest Money Market Fund. Setelah itu, saya menentukan jumlah investasi yang akan saya masukkan. Di sini saya memilih nominal sebesar Rp100.000. Setelah nominal ditentukan, aplikasi menampilkan ringkasan pembelian yang berisi nama produk, jumlah pembelian, serta informasi bahwa biaya pembeliannya gratis. Jika ingin,
Kita juga bisa mengaktifkan fitur nabung rutin, namun pada transaksi ini saya langsung melanjutkan ke pembayaran. Langkah terakhir adalah memilih metode pembayaran. Tersedia beberapa pilihan bank, dan pada transaksi ini saya memilih pembayaran melalui Bank Mandiri. Setelah metode dipilih, saya menekan tombol bayar dan transaksi pembelian pun selesai. Selanjutnya, kinerja reksadana. Penilaian saya setelah membeli investasi ini adalah bahwa Sukor Invest Money Market Fund menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten. Dengan CAGR 1 tahun sebesar 5,72% dan drawdown hanya 0,01%. Pertumbuhannya terlihat mulus tanpa fluktuasi tajam. Hal ini memberi gambaran bahwa produk ini sesuai bagi investor yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan yang terjaga. Dari sisi fundamental produk, reksadana ini memiliki AUM yang besar yaitu 9,53 triliun, tingkat risiko rendah, serta biaya pembelian dan penjualan yang gratis. Minimum pembeliannya juga sangat terjangkau. Dengan kombinasi tersebut, saya menilai Sukor Invest Money Market Fund cukup ideal untuk kebutuhan investasi jangka pendek maupun sebagai instrumen penyimpanan dana yang aman dan liquid. Berdasarkan data perbandingan, Sukor Invest Money Market Fund menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan TRIM Kas 2 kelas A. Dari sisi hasil, Sukor Invest mencatatkan total return dan CAGR 1 tahun sebesar 5,72%, lebih tinggi daripada TRIM yang berada di angka 5,38%. Keduanya sama-sama stabil dengan drawdown sangat kecil yaitu hanya minus 0,0%, sehingga mempunyai tingkat keamanan yang serupa. Namun, Sukor Invest menawarkan rata-rata yield lebih tinggi yaitu 8,32%, jauh di atas TRIM yang berada pada 5,20%, sehingga memberikan potensi imbal hasil yang lebih besar. Di sisi lain, TRIM memiliki keunggulan pada biaya pengelolaan yang lebih rendah, yaitu expense ratio 0,96% dibandingkan Sukor Invest yang 1,21%. Meskipun demikian, Sukor Invest memiliki total AUM lebih besar yaitu 9,53 triliun, menunjukkan tingkat kepercayaan investor yang lebih tinggi serta stabilitas likuiditas yang kuat. Secara keseluruhan, bagi investor yang mengutamakan imbal hasil optimal namun tetap ingin berada pada kategori risiko rendah, Sukor Invest Money Market Fund cenderung menjadi pilihan yang lebih menarik. Sedangkan TRIM dapat dipertimbangkan oleh mereka yang lebih fokus pada efisiensi biaya. Selanjutnya, portofolio. Portofolio perusahaan yang saya beli memiliki nilai sekarang Rp100.310. Dengan modal investasi Rp100.000 dengan keuntungan Rp310 atau 0,31%. Dengan harga beli sebesar Rp1.924,96 dengan jumlah unit 51,9491. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Rangga Sakti dengan NIM 2311000046. Jadi kali ini saya ingin mempresentasikan tentang reksadana pasar uang yang saya beli di aplikasi BIPI. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang menginvestasikan dana nasabah 100% ke instrumen pasar uang jangka pendek yang liquid seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan obligasi dengan jatuh tempo di bawah 1 tahun. Menawarkan risiko sangat rendah
kemudahan pencairan atau likuiditas tinggi, dan imbal hasil lebih baik dari tabungan biasa. Ini sangat cocok untuk dana darurat atau tujuan jangka pendek di bawah 3 tahun. Jadi selanjutnya itu portofolio perusahaan. Perusahaan yang saya beli untuk investasi portofolio ini adalah perusahaan Afrisk Adakas Mutiara. Jadi perusahaan ini adalah reksadana pasar uang kelolaan PT Afrisk Asset Management dengan tujuan pertumbuhan stabil berisiko rendah melalui instrumen pasar uang seperti deposito dan obligasi jangka pendek. Produk ini menawarkan pertumbuhan yang stabil dengan risiko yang rendah karena investasinya itu berfokus pada instrumen pasar uang. Sebagian besar portofolio ditempatkan pada efek pasar uang dalam negeri sehingga portofolionya cenderung aman dan stabil. Untuk kebijakan investasinya, Afrisk Adakas Mutiara mengalokasikan dananya terutama ke deposito dan obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah menjaga likuiditas sekaligus memberi imbal hasil yang stabil. Nah, berikut adalah penjelasan tentang transaksi pembeliannya. Di gambar pertama itu adalah menu dari reksadana pasar uang. Jadi di situ ada beberapa perusahaan, lalu saya pilihnya yang Afrisk Adakas Mutiara. Setelah itu lanjut gambar kedua, di situ ada detail Afrisk Adakas Mutiara. Di halaman ini bisa dilihat dengan lengkap seperti grafik pertumbuhan NAB-nya, performa dalam beberapa periode hingga data terkait aset kelolaan. Lalu lanjut ke tahap pembelian. Pada tahap ini saya hanya memasukkan nominal investasinya sebesar 10.000 karena nominal ini tuh merupakan jumlah minimal yang dapat dibeli pada aplikasi. Setelah itu kita bakal diarahkan ke halaman ringkasan transaksi yang menampilkan beberapa informasi penting. Lalu di halaman yang keempat masuk ke metode pembayaran. Jadi di halaman itu ada beberapa opsi metode pembayaran, mulai dari e-wallet, ShopeePay, hingga transfer bank dan virtual account dari beberapa bank. Jadi untuk transaksi kali ini yang saya pilih adalah menggunakan BCA virtual account. Setelah itu tinggal bayar dan aplikasi langsung memproses transaksi tersebut. Dengan begitu pembelian investasi sebesar 10.000 pada produk Afrisk Adakas Mutiara berhasil dilakukan dan masuk ke portofolio saya. Selanjutnya kinerja reksadana. Pada slide ini saya akan menjelaskan kinerja reksadana yang saya beli. Di bagian kiri gambar pertama kita bisa lihat perkembangan NAV atau nilai aktiva bersih yang terus menunjukkan tren naik dan stabil. Grafik ini tuh menggambarkan pertumbuhan nilai investasi saya dari waktu ke waktu, dan dari sini terlihat bahwa produknya cukup konsisten tanpa fluktuasi yang besar. Selanjutnya di bagian gambar kedua atau yang gambar tengah terdapat informasi detail mengenai produk, mulai dari return, statistik utama, hingga biaya investasinya. Di bagian key stats kita bisa lihat beberapa indikator penting seperti expense ratio yang menunjukkan efisiensi biaya, drawdown sebagai ukuran penurunan maksimum, average return, serta total dana kelolaan. Angka-angka ini tuh bisa membantu kita menilai produk, apakah produk ini stabil, efisien, dan dikelola dengan baik. Di bawahnya juga ada informasi investasi, termasuk di mana dana saya ditempatkan dan bagaimana alokasi portofolionya. Karena produk ini termasuk kategori pasar uang, isinya didominasi oleh deposito dan instrumen jangka pendek, sehingga risikonya rendah dan likuiditasnya tinggi. Ini tuh cocok untuk kebutuhan jangka pendek atau dana darurat. Lalu di bagian paling kanan atau gambar ketiga ada perbandingan dengan beberapa produk lain.
Dari sini kita bisa lihat bagaimana posisi kinerja reksadana yang saya bandingkan dengan opsi lainnya, mulai dari returnnya, tingkat risiko, sampai biaya pengelolaannya. Perbandingan ini membantu memastikan bahwa pilihan investasi saya sudah sesuai dengan tujuan dan profil risiko yang saya inginkan. Jadi secara keseluruhan, kinerja reksadana yang saya beli ini tergolong stabil, risikonya rendah, dan cocok sebagai instrumen penyimpanan dana yang aman sekaligus tetap memberikan imbal hasil yang kompetitif. Lalu yang terakhir ini ada nilai portofolio saya. Jadi ini adalah nilai pasar uang yang saya beli. Dapat dilihat dalam portofolio tersebut, nilai jual sekarangnya tuh ada di 10.019 perak. Dari modal investasi awalnya tuh 10.000. Jadi kita bisa melihat keuntungannya tuh naik 19 rupiah atau 0,19%. Nah, untuk harga beli per unitnya tuh ada di 1.540.062 perak. Dan jumlah unit yang saya beli ada di 6,4909. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.